Hello students, welcome back to my channel Diary English with me Miss Dian Rahayu Putri. Well students, about news item text. Kalian pasti pernah baik itu membaca ataupun mendengarkan news item text. Baik itu online news or offline news, ya. Online news itu sendiri seperti on social media like Facebook, Instagram, YouTube, and on television. And then offline itu something like magazine, majalah, newspaper, surat kabar, dan any other like offline text. And then news item text itu sendiri disediakan dalam bentuk tertulis dari teks itu sendiri dan secara lisan. Jadi lisan itu yang biasa dibawa oleh news anchor on television or on YouTube. Jadi semuanya itu merupakan news item text. Well, talking about news item text. Jadi ada beberapa contoh atau jenis dari news item text itu sendiri. For example, criminal news. Jadi semua yang dalam berita-berita kejahatan yang ada di TV itu tergolong dalam criminal news. And then ada business news. Jadi itu bisnis, semua hal-hal yang mengenai bisnis, baik itu saham, perkembangan bisnis di Indonesia, something like that. And then entertainment news. Jadi ada entertainment news seperti yang kalian biasa nonton, gosip atau para kehidupan selebriti. Nah, itu namanya entertainment news. And then yang berikutnya ada economic news. And then ada fenomena seperti disaster, jadi bentuk bencana alam dan sebagainya. Dan masih banyak lagi seperti sport news dan sebagainya. That's news item text example. Well, talking about news item text, the first we have to know what is definition of news item text, ya. Jadi pengertian dari news item text itu, news item text, it is a text that tells an information of event or newsworthy event of the day. Jadi news item text itu adalah menceritakan tentang informasi terkini. Jadi yang terkini ya, dalam hari itu atau pokoknya dalam pekan-pekan terakhir itu yang paling viral. Jadi that's news item text. And then the purpose atau tujuan or social function of the text is to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Jadi tujuannya adalah memang untuk menceritakan informasi penting yang terjadi hari itu juga of the day. Well, mungkin masih ada yang bingung yang mana sih yang bentuk news item text itu sendiri. Jadi kita akan bahas tentang structure of the news item. Structure of the text. Jadi susunan dari news item itu, yang pertama, the first is about main event. Jadi ada pokok dari event itu. Disebut dengan headline of the news. Jadi headline itu yang bercetak tebal di bagian atas, yang biasa disebut sebagai title, judul. Nah, itu yang dikatakan sebagai main event. Jadi tulisannya itu tebal dan paling atas, that's we call headline news. And then the second is about background event. Jadi ada background event, itu adalah inti. Jadi
isinya yang menyangkut tentang 5W plus 1H, 5W plus 1H. Jadi telling about specific event. Jadi semua yang tentang spesifik kejadian dalam berita itu dibahas dalam background event. Jadi mengenai 5W1H ada what, berita apa itu, kemudian when, kapan kejadian itu, why, mengapa bisa terjadi, and then where, di mana kejadiannya, dan who, siapa saja yang terlibat dalam kejadian dalam berita tersebut, and then how adalah bagaimana bisa terjadi. Jadi itu bagian background event. Nah, and then the last, yang ketiga, ada namanya sources atau sumber. Sumber yang berisi tentang statement or opinion from someone who involved in the event or knows about the chronology of the event. Jadi sumber berita itu bisa berupa dari orang yang sebagai saksi kejadian tersebut, atau pelaku dari kejadian itu, misalnya criminal news. Jadi kita bisa dapat info dari pelaku itu sendiri, atau dari korban itu sendiri, victims, atau dari saksi atau saksi dari pihak luar yang menyaksikan kejadian tersebut. That's we call sources. Yeah, that's structure of the. Well, I will show you news item text contohnya ya. I take from one of article in Jakarta Post ya. Jadi Jakarta Post itu bukan mempromosikan, tapi isinya banyak kejadian di Indonesia and then disediakan dalam bentuk bahasa Inggris. Well, kita perhatikan teksnya. Jadi ini yang bercetak tebal adalah headline news. Jadi ini paling atas itu dikatakan sebagai headline news. Jadi kepala dari berita tersebut. And then yang di bawahnya ini yang merupakan background news. Jadi semua sumber-sumber dalam berita tersebut ada di sini yang di tengah. Kemudian ada juga sourcesnya, sumbernya. Nah, perhatikan di sini ada nama yang disebutkan yang berbicara. Berarti ini adalah sumbernya. Nah, jadi sudah terisi semua structure of the text. Well, baik, kita perhatikan news anchor. Jadi salah satu teman kita yang bernama Nur Ariska akan membacakan tentang landslide in Sumedang, longsor yang ada di Sumedang. Let's check it out. Good morning, viewers. I'm Nur Ariska Ramadhani will accompany you on the Cross Eye News. Heavy rainfall and unstable soil caused a series of landslides in Sumedang, West Java on Saturday, claiming the life of at least 19 people and injuring 8 in other. The first landslide occurred at around 4 p.m. when a 20-meter cliff in Cihanjuang Village, Cimanggung District, Sumedang Regency collapsed and buried 14 houses. When a search and rescue team was evacuating the victim from the buried houses, another landslide happened at 6:30 p.m. at the same location. According to National Disaster Mitigation Agency, records from Sunday morning, at least 11 rescuers and bystanders were buried in the second landslide.
Among those who did were Cimanggung District Military Commander Captain Inf. Setio Pribadi and Sumedang BPBD Emergency and Logistic Department Head EID. The local disaster agency evacuated 150 residents from the area following the disaster. Doing your gut residents not to return to their homes until authorities finish their landslide hazard assessment. According to the BNPB, Inaris mobile application, around 60,000 hectares of land across 26 districts in Sumedang are classified as having a moderate to high risk of landslide. The National Disaster Agency urged Sumedang residents and the general public to remain aware of possible hydrometeorological disaster such as flooding, landslide, and tornadoes in the coming days. That's all iNews covered today. I'm Nur Ariska Ramadhani and the whole team on Dati. Good morning and have a good activity. Well, students, jadi sudah paham kan contoh dari news item teks? Mem sudah perlihatkan dalam teks itu sendiri, kemudian praktek untuk menjadi news anchor itu sendiri. Now students, Mem mau melatih kalian untuk lebih memahami news item teks itu sendiri. Jadi di sini kalian bisa pick atau memilih salah satu sumber dari Jakarta Post, berita dari Jakarta Post, and then find one example of the news item text, and then identify the structure of the text. Jadi kalian highlight yang mana sebagai headline news, kemudian headline yang mana background news, and then di mana sourcesnya yang dalam teks tersebut. Jadi kalian highlight ya. After that, kalian bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Jadi perhatikan di sampingnya Mem pertanyaannya ya. Yang pertama, what is the news about? Ya. Where and when did it happen? And then why did it happen? Who were in the event or who gave statement about the events? Jadi ini it's about sources. And then how did it happen or how is the situation of the events? Nah, silahkan kalian bekerja in series membahas betul tentang news item text. Well, thanks for watching. Wait for my new video. Goodbye and have a good day. Bye-bye.